Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Pembelajaran Pendidikan Agama Islam tingkat SMP atau MTS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfanita dengan NIM 19329018 serta rekan saya Imelda Wahyuni dengan NIM 19329164 dan Juliana Chandra Dewi dengan NIM 19329102. Nah, kali ini kita akan membahas materi dengan tema dengan ilmu semuanya menjadi mudah. Adapun materi ini kita akan bahas mengenai 3 hal. Yang pertama, peserta didik dapat menghafal dan membaca Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 serta Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Selanjutnya, peserta didik dapat memahami makna dan isi kandungan dari Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Serta yang ketiga yaitu peserta didik dapat menampilkan sikap atau perilaku terhadap cinta dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, mungkin itulah yang akan kami bahas. Untuk pembahasan pertama akan saya jelaskan sendiri. Nah, adapun bacaan dari Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, adapun hukum tajwid yang saat ini akan kita bahas yaitu mengenai alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Apa itu alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah? Nah, alif lam syamsiyah yaitu apabila ada huruf al yang sesudahnya diikuti oleh salah satu huruf yang 14, yaitu ta, sa, da, za, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, la, dan na. Nah, apabila bertemu dengan salah satu huruf tersebut, maka hukumnya dijatuhi alif lam syamsiyah. Biasanya alif lam syamsiyah ini diikuti oleh huruf bertasydid, ya. Dan adapun yang kedua yaitu alif lam qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Yaitu apabila ada huruf al yang diikuti sesudahnya oleh salah satu huruf yang 14 juga, yaitu alif, ba, ja, ha, kho, a, gho, fa, ko, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Selanjutnya, bacaan Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuzuna illa bisultan. Oke, mungkin itulah bacaan dari Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Selanjutnya, makna dan kandungan dari Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya Juli. Perkenalkan, saya Juliana Chandra Dewi, NIM 19329102. Baik, saya akan membahas materi yang kedua yaitu memahami surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama adalah kandungan dari surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, dalam surat Ar-Rahman ayat 33 itu terkandung makna yaitu manusia serta jin tidak dapat menembus penjuru langit dan bumi untuk mengetahui isinya kecuali atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekuatan dari Allah itu adalah akal yang ada pada manusia, karena Allah telah menganugerahkan akal kepada manusia untuk dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, bagaimana cara
kalau itu dapat berfungsi dengan benar, yaitu dengan cara belajar setiap harinya dan mengasahnya setiap harinya. Karena belajar itu merupakan kewajiban kita, dan ketika kita belajar maka kita akan menguasai ilmu-ilmu yang dapat membantu kita dalam menguasai dunia untuk kebaikan dari umat. Yang kedua yaitu hadis terkait dari surat Ar-Rahman ayat 33, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Jadi ketika seorang itu telah lahir, baik dia masih kecil ataupun sampai nanti akhir hayatnya, maka ia wajib menuntut ilmu, baik itu laki-laki ataupun perempuan, karena itu merupakan kewajiban dari umat Islam. Yang ketiga yaitu etika dalam menuntut ilmu. Di sini ada beberapa adab-adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama itu mencintai ilmu yang sedang dipelajari. Jadi ketika kita mencintai ilmu yang sedang dipelajari, maka kita akan mudah mendapatkan ilmu tersebut. Lain cerita ketika kita terpaksa dalam mempelajarinya, maka akan sulit kita memahaminya. Yang kedua adalah menghormati orang yang memberikan ilmu atau guru. Kita harus menghormati guru kita agar ilmu yang diberikan dapat dengan mudah sampai kepada kita. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan saat guru sedang menjelaskan. Nah, di sini sopan santun kita harus diutamakan, jangan memotong pembicaraan guru. Ketika kita ingin bertanya atau memberi tanggapan, kita harus menunggu guru selesai dalam berbicara, kemudian kita harus meminta izin dahulu sebelum kita berbicara. Yang keempat yaitu mendengarkan penjelasan guru dengan serius. Dan ketika kita belajar, kita harus bersungguh-sungguh serius dan tidak menyepelekan atau bermain-main dalam belajar. Kemudian nasihat Imam Syafi'i kepada kita semua yaitu, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat, yaitu yang pertama adalah kecerdasan, yang kedua kemauan yang kuat, yang ketiga kesungguhan, yang keempat perbekalan yang cukup, dan yang kelima kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Di sini kita harus sabar berhati dalam menuntut ilmu, tidak dapat instan begitu saja, dan kita harus dekat dengan gurunya agar ilmu tersebut mudah kita pelajari. Yang kedua, nasihat dari Imam Syafi'i yaitu, barang siapa yang menghendaki dunia maka ia harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat maka harus dengan ilmu. Nah, di sini Imam Syafi'i berusaha menyampaikan kepada kita bahwa betapa pentingnya menuntut ilmu. Yang ketiga yaitu ayat kedua, saya akan membahas tentang kandungan dari surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu yang pertama perintah untuk menuntut ilmu setinggi mungkin, yang kedua perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menuntut ilmu, maka keimanan kita harusnya akan bertambah. Sebab ketika kita memiliki iman tapi tidak memiliki ilmu, maka iman kita itu akan lemah. Dan ketika kita memiliki ilmu namun tidak memiliki iman, maka kita akan tersesat dan tidak tahu cara mempergunakan ilmu itu dengan baik. Maka dari itu, ketika kita menuntut ilmu, maka keimanan kita akan semakin bertambah. Yang ketiga itu perintah untuk memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, jadi ketika ada guru-guru kita, kita harus menghormatinya dan memuliakan mereka. Kemudian terhadap sesama kita yang sedang menuntut ilmu, kita harus saling membantu dan tidak boleh saling menjatuhkan. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Imel Dewayuni, NIM 1932964, akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Sebelum kita menerapkan perilaku senang menuntut ilmu sebagai implementasi dalam surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11, terlebih dahulu kita harus membiasakan membaca Al-Quran setiap hari, baik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan maupun yang lainnya.
sikap dan perilaku terpuji yang dapat kita terapkan sebagai penghayatan dan pengamalan dalam surat Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam surat Al-Mujadalah, sikap dan perilaku yang dapat kita terapkan sebagai penghayatan dan pengamalan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita dapat membaca dan memahami isi kandungan surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11 dengan lancar, kita harus bisa menunjukkan hafalan surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11 dengan baik dan benar. Dengan berakhirnya materi yang telah saya sampaikan tadi, maka berakhir pula lah presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 6 mau maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.